Agung Raditya memberikan insert karena insert ya? memberikan insert Ya. karena beliau dari Tabanan, dari Puri Kerambitan Tabanan. Beliau banyak memberikan pandangan tentang budaya Bali, salah satunya juga tentang masalah perempuan Bali. Nanti bisa dibaca di buku. Hanya Bali, Pak ya? Apa? Hanya perempuan Bali. Kebetulan yang dikasih tentang Bali, Pak. Nah, yang daerah regional lain, kan saya banyak bicara sama Bapak. Yang saya bukan orang yang naif bahwa di atas mikrofon, di atas surat kabar dan lain sebagainya, pergerakan kekuasaan paling tinggi itu adalah orang yang punya tanda tangan. Hanya orang yang punya tanda tangan yang bisa merubah sesuatu. Saya mau kasih satu cerita untuk menjawab Pak Agung Raditya. Pada saat Abraham dibakar oleh seorang raja yang zalim, ada seekor burung pipit yang memberikan air untuk memadamkan api tersebut. Ditertawakan oleh cicak. Cicak bilang, kamu tidak akan pernah bisa memadamkan api itu. Kenapa kamu padamkan? Kamu bodoh sekali. Si cicak mengatakan itu kepada burung pipit. Burung pipit bilang, aku tahu bahwa air yang aku teteskan ini tidak akan memadamkan apapun. Tidak akan memadamkan api. Tidak mampu menyelamatkan Abraham. Tapi aku teteskan air ini untuk menunjukkan di mana aku berdiri. Di sisi mana aku berdiri. Buku ini tidak akan merubah Bali. Yang rasis akan tetap rasis, yang fasis akan tetap fasis, yang menjual asetnya untuk kepentingan perut sendiri tetap akan melakukan itu. Tapi buku ini saya buat untuk menentukan di mana posisi saya berdiri sebagai seorang manusia. Itu kan. Dan saya yakin teman-teman berada dalam posisi yang sama. Saya yakin teman-teman semua di sini berada dalam satu keresahan dan pemikiran yang sama. Kita berada di sini memiliki keresahan yang sama, kita ingin berbuat buat Bali. Mungkin salah satu dari kita akan menjadi pemimpin, salah satu dari kita akan menjadi legislatif, salah satu dari kita akan menjadi komisaris BUMN, salah satu dari kita akan menjadi menteri, staf sus, dan lain sebagainya. Itu soal lain. Tapi kesadaran ke grassroots ini yang paling pertama. Pada Pak Agus Samajaya, waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Agus, senior kita ini. Terima kasih, Bung Wira. Ya, sebetulnya apa yang menjadi keresahan saya sudah diulas juga oleh keresahan teman-teman yang lain. Karena memang keresahan kita sama lah ya, resah dan gelisah. Bukan ini memang dari penguasa kita dalam konteks kepentingan elektoral tadi, ya, atau ada kepentingan lain. Ya. Itu satu keresahan yang memang kita alami di lapangan. Sepakat. Soal kearifan lokal dan kearifan Bali, bagi saya itu sebuah keharusan yang harus kita lestarikan. Bali memiliki hal yang unik, adat budaya yang sangat unik, dan itulah yang membuat Bali eksis. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar, memang harus kita pertahankan. Ini bagi saya juga agak meresahkan, terutama ketika dalam perda itu mengklaster warga itu menjadi 4 golongan. Dan Nyamaslam yang sudah berabad-abad hidup di Bali, seperti kampung Islam Gagel, kampung Islam Pegayaman, kampung Islam Kepaon misalnya, itu tidak dianggap sebagai sebuah masyarakat Bali secara utuh, karena dia tetap dalam posisi sebagai Tamil. Warga Tamil. Narasi-narasi dan diksi-diksi yang dibangun oleh para politisi itu menempatkan Nyamuslam ini sebagai pengacau, sebagai destroyer untuk Bali. Nah, dan yang jadi terlapor di kasus Nyepi, saya paham betul bagaimana hubungan kultural mereka, hubungan emosional mereka itu dengan sudah turun-temurun dan berjuang bersama-sama di sana. Hanya gara-gara viral, turunlah para politisi yang tanda petik itu mencari elektoral dan membuat suasana jadi gaduh. Ya.
di Grogga, kasus itu sudah dianggap selesai karena yang pelaku itu juga sudah minta maaf ke Desada, sudah terjadi islah, tetapi kasus hukum masih bergulir di Polres Buleleng. Dan ini makin gaduh ketika tadi kepentingan pragmatis dari politisi ini memperkeruh suasana. Dan Senior kita satu lagi untuk Om Yusdi, waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih. Yang menarik dari buku Bali yang Resah adalah Bung Yoga mau menuliskan keresahannya dan mau mendiskusikan hasil dari keresahannya. Ini kan menarik. Narasinya dia berani tulis apa keresahannya, dia suarakan, bukan pekramak pekrimik di belakang, bukan cuma share hoax gitu ya. Dosen penguji lah terakhir ini. Pesan pembimbing Pak ini Pak. Dosen pembimbing. Karena saya rasa pertanyaan-pertanyaan untuk yang akan diuji itu sudah di-list tadi saya lintip itu banyak sekali gitu loh. Buku itu udah diwarna-warna semua Pak. Umura para Marta, waktunya dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator, penulis yang luar biasa malam ini, sukses. Keresahan tadi kan sudah disampaikan dan saya pikir hampir seluruh isi buku sudah diwacanakan juga. Tapi saya malah berharap dan saya yakin buku keduanya pasti Bali Gersah dan dia akan tutup dengan Bali Basah. Jadi resah, gelisah, basah. Saya berharap buku ketiganya. Saya hanya ingin menyimpulkan apa yang menjadi keresahan di setiap bab ya. Ada satu tulisan yang saya baca ya, tentang jargon, tentang tagline. Jadi biasanya pemerintah, seperti halnya pemerintah Provinsi Bali, dia punya jargon tentang Bali itu adalah sebuah singkatan bahwa Bali itu adalah bersih, aman, lestari, dan indah. Keresahan yang muncul ini sebenarnya Bali sudah tidak bersih, Pak. Ya, Bali sudah tidak bersih dan itu kita harus akui. Maka saya menggarisbawahi apa yang disampaikan ini anak saya juga gitu kan, bahwa semua itu berawal dari tagline yang harus kita jujur ya, bahwa Bali tidak bersih. Kemudian saya membaca berikutnya tentang kiamat adalah sampah gitu kan. Ya, setiap hari kita lewat jalan protokol ini ya, sebelah kiri kita ada tempat pembuangan sampah. Berapa banyak pejabat yang lewat setiap hari ya. Setiap hari mereka lewat dan di situ ada tumpukan sampah yang sangat bau ya. Jadi saya setuju Bali kiamat itu karena sampah, karena kita manusia adalah penghasil sampah ya, itu satu. Bali tidak aman ya, seperti bab-bab yang Bali tidak aman apa ya, Bali sudah tidak aman, jadi kriminalisasi yang meningkat, pencurian, perkelahian, tidak aman. Bali tidak lestari ya. Mungkin saya nggak mau membahas lebih detail kan, Bali tidak lestari gitu kan. Karena dia bagaimana juga kita semua tahu masalah yang muncul akhir-akhir ini. Dan kembali memang itu terjadi salah satunya karena efek elektoral. Setiap kontestasi politik pasti muncul isu-isu seperti itu. Bali tidak indah. Kita menjadi destinasi pariwisata unggulan ya, karena memang infrastruktur dan sarana penunjang pariwisata itu disiapkan di sini. Karena Bali akan selalu menjadi destinasi utama. Ya, jadi saya hanya tidak mau panjang lebar dari bawah. Semua itu muncul karena kalau kita sepakat bahwa kita tidak bersih, tidak aman, tidak lestari, apalagi memang sama sekali tidak indah, sama sekali tidak indah. Bapak pergi sekarang ke Kintamani, ke Batu. Ya saya agak sak gitu ya melihat seorang gubernur Bali dengan Bupati Bangli meresmikan kopi shop terbesar di daerah yang tidak boleh mestinya dibangun ya. Ya betul itu
indahnya di mana? Karena begitu kita liwat, yang kita saksikan adalah bangunan, tidak lagi melihat pemandangan Danau Batur, Gunung Batur. Jadi Bali adalah rumah kita. Ya, no matter siapa kita, ya, yang memang cinta dengan Bali, tinggal di Bali, apalagi lahir dan sebetulnya di Bali. Mari kita sikapi bahwa persoalan kita karena Bali tidak bersih, tidak aman, tidak berlestari, dan tidak indah, dan itu mestinya menjadi tanggung jawab kita semua, siapapun. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Haji Paramarta, luar biasa sekali. Tadi disampaikan oleh Haji Paramarta adalah Bali sedang tidak Baik-baik saja. baik-baik saja. Demikian aja ya. Nah, untuk itu berarti kita semua sepakat bahwa apa yang ditulis oleh Bu Yoga dalam buku ini sebenarnya sangat meresahkan. Bagaimana pandangan editor dan apa saja yang dilakukan sehingga buku yang meresahkan ini akhirnya bisa terbit. Untuk Bung Haris Mojo, mana nih? Bung Haris. Mas Aris. Mas Haris, silakan. Jadi belakang, depan dong. Harus tampil ke depan biar nggak rugi dapat sertifikat editor. Nah, silakan sampaikan Mas Haris. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Kok bisa barang ini jadi? Kok bisa barang ini terbit gitu? Yang gila kan nggak cuma yoga, banyak orang gila selain dia kan. Cuman kan tergantung kalau kita pas ketemu sama orang dengan yang kegilaan. Kurang lebih seru ya. Mau saya beli percetakan. Bikin percetakan, kita beli percetakan ya. Cetak ya. Luar biasa. Kenapa kamu resah kok ngajak-ngajak yang lain gitu? Seperti yang Mas Aris sampaikan tadi, bahwa saya gila. Saya percaya bahwa saya nggak gila sendirian saja. Saya hanya activate menjadi pemantik atas keresahan itu aja supaya menjadi diskursus publik. Terima kasih Kanda. Jadi tidak sia-sia lah saya beli percetakan itu ya. Iya. Baik, tepuk tangan buat Mas Haris, editor yang luar biasa. Sertifikatnya udah di laminating Mas ya. Sudah diganti di Bank BPD terdekat. Baik, kita akhiri diskusi pada malam hari ini. Kita rangkum semuanya, kita sepakat, kita diajak untuk berpikir atau mengambil sudut pandang yang kita tidak pernah atau tidak mampu atau tidak berani untuk kita ungkapkan. Bung Yoga ini sudah mengajak kita bersama untuk berani menyampaikan keresahan-keresahan kita bersama. Semoga bermanfaat. Dan seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agung, tentunya diskusi ini, keresahan ini juga harus disampaikan kepada pemangku-pemangku kebijakan gitu Bung Yoga. Siap. Habis ini audiensi lah, sampaikan buku-buku ini kepada mereka, beliau-beliau ini. Untuk itu saya akhiri diskusi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di keresahan-keresahan berikutnya. Untuk itu saya akhiri pada malam hari ini dengan Parama Santi, Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Yesterday.